Oke. Ya. Share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rasul Hidayat, saya dari kelas biologi A. Saya di sini akan menyampaikan materi studi fikih tentang dalil-dalil fikih, dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang diperselisihkan. Oke. Sejarah telah membuktikan bahwa tradisi ulama salaf itu adalah taklid atau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para imam 4 mazhab. Banyak sekali para ulama yang mengikuti ajaran para pendiri 4 mazhab. Banyak, mulai dari ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan yang lainnya. Mereka juga ulama besar yang keilmuannya diakui, tapi juga mau taklid kepada para pendiri 4 mazhab. Taklid itu tidak haram jika taklidnya kepada para ulama yang keilmuannya diakui sepanjang masa. Justru ini mengamalkan perintah ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Orang di zaman kita sekarang ini banyak yang mengatakan taklid kepada mazhab itu haram. Padahal dia juga taklid dalam ilmu hadis kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Bahkan yang lebih parah, ternyata yang mengharamkan taklid itu juga sebenarnya taklid juga kepada para syekhnya atau ustadznya. Sebagai perbandingan, jika ditanya orang mau taklid kepada ulama 4 mazhab yang diakui keilmuannya atau mau taklid kepada syekh atau ustadznya yang belum tentu keilmuannya diakui oleh banyak kaum muslimin. Tentu saja taklid kepada ulama 4 mazhab lebih aman untuk diikuti sebab keilmuan mereka punya sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah dalam ilmu usul fikih kita mengenal adanya dalil muttafaq alaih atau dalil yang disepakati dan dalil mukhtalaf fi atau dalil yang diperselisihkan. Tapi yang dibahas adalah penyebab dalil dan yang disepakati dan diperselisihkan, contoh dalil yang disepakati dan contoh dalil yang diperselisihkan. Penyebab dalil yang disepakati dan diperselisihkan. Perbedaan, pro dan kontra, selalu akan muncul dalam dinamika kehidupan. Jangankan yang berasal dari manusia, yang berasal dari yang maha benar pun, Allah Azza wa Jalla menimbulkan pro dan kontra. Dari hasil perkiraan perhitungan penduduk dunia berdasarkan agama manusia di dunia ini yang bersepakat bahwa Allah itu Tuhan, mereka Islam hanya 22% dari 6.879.200.000 penduduk dunia. Oleh karena itu, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya bagi kita tidak bisa kita menghindari perbedaan. Allah berfirman, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Penyebab dalil yang disepakati dan sesuai yaitu perbedaan atau ikhtilaf. Perbedaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu ikhtilaf qulub atau perbedaan dan perselisihan hati, dan ikhtilaful uqul wal afkar, perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman. Sebab-sebab perbedaan atau ikhtilaf. Perbedaan pendapat tentang valid tidaknya suatu teks dalil syar'i tertentu sebagai hujjah. Tentu saja ini tertuju kepada teks hadis yang memang ada yang sahih dan ada yang dhaif, dan tidak tertuju kepada teks ayat Al-Quran. Karena seluruh ayat Al-Quran disepakati valid, sahih, dan bahkan mutawatir. Yang kedua, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu.
Jadi meskipun suatu dalil telah disepakati kesahihannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan, dan menginterpretasikannya. Juga dalam melakukan pemaduan atau petarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait masalah-masalah tertentu. Ini salah judul ya, lanjutan dari sebab perbedaan. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih dan beberapa dalil sumber hukum syar'i dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yang memang diperselisihkan di antara para ulama seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, sazul zara'i, syar'u man qablana, dan lain-lain. Yang keempat, perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya. Oleh karenanya, di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat, dan faktor manusia atau masyarakat. Dan sebagai contoh misalnya, dalam beberapa masalah di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikenal terdapat qaul qadim, pendapat lama yakni saat beliau tinggal di Baghdad, Irak, dan qaul jadid, pendapat baru yakni setelah beliau tinggal di Kairo, Mesir. Begitu pula dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah dikenal banyak sekali riwayat-riwayat yang berbeda-beda dari beliau tentang hukum masalah-masalah tertentu. Topik selanjutnya yaitu contoh dalil yang disepakati, yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran sendiri yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaran malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan teriwayatkan kepada kita secara mutawatir serta membacanya mengandung nilai ibadah. Contoh dalil Al-Quran yang disepakati yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Di sini berarti dan laksanakanlah sholat sebagai ibadah dengan benar sesuai tuntunan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliyah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu dengan berupa sholat, zakat, sedekah, atau amal-amal soleh lainnya, baik yang wajib maupun sunnah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis di sini contohnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah ala istihdadu wal khitan wa qas syaribi wa tanful ibti wa taqlimul alfar. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara masuk bilangan agama. Yang pertama, mencukur rambut kemaluan, berkhitan, mengunting misai, mencabut rambut ketiak, dan memotong kuku. Di dalam hadis ini dikatakan matanya bermartabat atau sahih yang paling tinggi tentang sahnya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim,
Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bahkan ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya yaitu al-ijma'. Ijma' sendiri berarti menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Contoh dari al-ijma' yaitu diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan rahimahullah. Yang kedua diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi, dan yang terakhir contoh yang terakhir menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya al-qiyas. Al-qiyas berarti diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Contohnya jenisnya itu berhubung qiyas adalah analogi atau perumpamaan, yaitu contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Topik selanjutnya yaitu contoh dalil yang diperselisihkan, yang meliputi maslahah mursalah, saddu az-zariyah, amalu ahli Madinah, istihsan, urf, dan syar'u man qablana. Yang pertama, maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Contohnya, apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda di seluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik atau halal dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara paksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat atau kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu saddu az-zariyah. Saddu az-zariyah di sini berarti salah satu metode pengambilan keputusan hukum atau istinbat al-hukum dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusia diproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan atau mafsadah dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah perantara yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, transaksi jual beli secara kredit atau bai al-ajal yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, zari'ah seperti itu tidak dibolehkan. Selanjutnya adalah amalu ahli Madinah. Amal ahli Madinah itu praktik hukum yang disepakati atau ijma' penduduk Madinah. Contohnya dalam kitab ilmu usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf mengatakan demikian, yang artinya oleh karena itu para ulama mengatakan tradisi dapat diputuskan menjadi hukum syariat dan uruf dalam syariat memiliki teladan
Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas landasan amal tradisi masyarakat Madinah, Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat dalam banyak hal berdasarkan atas perbedaan kebudayaan mereka. Imam Syafi'i ketika telah tinggal di Mesir berubah sebagian hukumnya yang dijalankan di Baghdad karena perubahan tradisi, karena Imam Syafi'i memiliki dua mazhab, lama dan baru. Yang selanjutnya adalah istihsan. Istihsan di sini berarti di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Contohnya, berpindahnya suatu hukum dari qiyas zahir kepada suatu qiyas khafi. Contoh dari berpindahnya suatu hukum dari qiyas zahir kepada suatu qiyas khafi ini yaitu berdasarkan qiyas zahir, yaitu hak pengairan tanah, pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf. Tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya. Sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seorang pemiliknya. Dalam hak jual beli, hak pengairan, dan hak lalu lintas tidak termasuk. Maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut istihsan atau qiyas khafi, wakaf tersebut dipersamakan dengan ijarah atau sewa menyewa, sebab tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Di dalam sewa menyewa, hak tanah pengairan dan lalu lintas termasuk yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas. Adapun dasar peninggalannya atau sanadnya yaitu pengambilan manfaat dari barang yang diwakafkan atau maslahat. Selanjutnya yaitu urf. Urf itu berarti sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika yang dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi. Penggunaan kata kendaraan untuk himar di suatu negeri dan kuda di negeri lainnya. Yang kedua contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana yang berarti adalah hukum syariat sebelum kita atau umat Islam. Quran menyebut syar'u man qablana lain, misalnya hukum tentang, contohnya yaitu pada tentang hukum pembunuhan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang di sini berarti menurut mayoritas Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut masih berlaku dan disyariatkan juga pada kita sebagaimana disyariatkan kepada mereka. Umat Islam berkewajiban mengikuti dan menerapkannya karena hukum tersebut telah diceritakan kepada kita dan juga tidak terdapat hukum yang menasakh atau mengganti atau menghapusnya. Dengan demikian, setiap mukallaf wajib mengikutinya. Ulama Hanafiyah menilai bahwa ayat ini adalah mutlak. Frasa pembunuhan disebut umum, tidak diperinci secara spesifik apakah pembunuhan itu adalah muslim atau perempuan, laki-laki atau perempuan,
anak-anak atau dewasa. Selanjutnya yaitu pelajaran dan teladan dari ulama salaf dari adanya perbedaan ini. Yang pertama, Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah berkata, para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasan sikap, di mana para mufti selalu saja berbeda pendapat, sehingga dalam masalah tertentu ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Namun toh mereka tidak saling mencela satu sama lain. Yang kedua yaitu Al-Imam Yunus bin Abdul Ala As-Sadah rahimahullah, salah seorang murid atau sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata, aku tidak mendapati orang yang lebih berakal, lebih cerdas daripada Asy-Syafi'i. Suatu hari pernah aku berdiskusi berdebat dengan beliau. Lalu kami berpisah, setelah itu beliau menemuiku dan menggandeng tanganku seraya berkata, hai Abu Musa, tidakkah sepatutnya kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sependapat dalam satu masalah apapun? Tentu di antara masalah-masalah ijtihadiyah. Pelajaran yang kedua yaitu ulama salaf, salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, pendapatku menurutku adalah benar, tetapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain menurutku adalah salah, namun ada kemungkinan benar. Yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam satu masalah itu saling menjauhi dan memusuhi, niscaya tidak akan tersisa sedikit pun ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Yang kelima adalah pelajaran yang kelima adalah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama fikih, aku tidak pernah melarang seorang pun di antara saudara-saudaraku untuk mengambil salah satu pendapat yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, kekurangan materi, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.